Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cindy Aprilia Fernanda dengan NPM 20064783334. Dan saya Awan Adiaksa Muhammad dengan NPM 200647931. Kami akan menjelaskan materi tentang fasilitas perpajakan bagi PPh Badan. Check it out. Fasilitas perpajakan PPh Badan. Yang pertama ada dasar hukum. Pemerintah terus merevisi peraturan perpajakan agar bisa mengikuti zaman dan menarik pendapatan negara sebanyak-banyaknya. Salah satu contoh peraturan yang direvisi yaitu mengenai insentif pajak. Insentif pajak adalah suatu bentuk fasilitas perpajakan yang diberikan oleh pemerintah kepada wajib pajak tertentu berupa penurunan tarif pajak yang bertujuan untuk memperkecil besarnya beban pajak yang harus dibayarkan. Nah, dalam hal ini peraturan yang digunakan dalam fasilitas perpajakan adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130 PMK 10 2020 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Kemudian ada pengertian tax holiday. Tax holiday sendiri adalah bentuk pembebasan beban PPh badan atau dapat pula berupa pengurangan tarif PPh badan bagi perusahaan yang menanamkan modal baru ke dalam negeri selama jangka waktu tertentu. Insentif ini ditujukan untuk merangsang investasi asing. Modifikasi lainnya yaitu dapat pula berupa kombinasi antara keduanya, yaitu mendapat pembebasan PPh badan dan dilanjutkan dengan pemberian pengurangan dalam periode tertentu. Tax holiday atau fasilitas perpajakan seringkali ditempatkan dalam industri tertentu untuk mendorong pertumbuhan. Tetapi tidak semua industri bisa menikmati tax holiday. Investor harus memenuhi syarat industri pionir, menciptakan banyak lapangan kerja, membawa teknologi baru, dan masuk ke daerah kecil dan terbelakang, serta memberikan nilai tambah bagi industri. Nah, yang selanjutnya ada jenis fasilitas tax holiday. Nah, dalam pasal 2 ayat 3 PMK 130/2020 diatur mengenai jenis fasilitas pengurangan yang dapat dimanfaatkan oleh wajib pajak badan. Terdapat dua besaran pengurangan PPh badan dalam skema tax holiday. Yang pertama ada 100% untuk investasi paling sedikit 500 miliar dan yang kedua 50% untuk investasi 100 miliar hingga 500 miliar. Nah, pengurangan 50% ini biasa disebut dengan mini tax holiday. Nah, kedua besaran tersebut tentunya mempunyai jangka waktu. Untuk yang 100% mempunyai jangka waktu yaitu 5 tahun untuk paling sedikit 500 miliar hingga 1 triliun rupiah, 7 tahun untuk paling sedikit 1 triliun hingga 5 triliun rupiah, lalu ada 10 tahun untuk paling sedikit 5 tahun hingga 15 triliun rupiah, lalu ada 15 tahun untuk paling sedikit 15 triliun rupiah hingga 30 triliun rupiah, lalu yang 20 tahun untuk paling sedikit 30 triliun rupiah. Untuk yang besaran 50% yaitu adalah angka waktu pengurangan pajak penghasilan badan sebagai dimaksud pada ayat 3 huruf B atau yang dimaksud pengurangan 50% diberikan untuk 5 tahun pajak. Nah, kedua besaran tersebut setelah jangka waktu pemberian pengurangan pajak penghasilan badan berakhir, wajib pajak diberikan pengurangan pajak penghasilan badan sebesar A. 50% dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf A. Nah, yang A ini yang dimaksud adalah yang pengurangan 100%. Lalu yang B, 25% dari pajak penghasilan badan terutang selama 2 tahun pajak berikutnya untuk nilai penanaman modal baru sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf B. Nah, ayat 3 huruf B ini yang dimaksud yang pengurangan 50%. Kemudian ada subjek yang mendapat tax holiday. Pada pasal 2 ayat 1 PMK 130 tahun 2020 mengatur mengenai pihak yang dapat memperoleh tax holiday, yaitu wajib pajak badan yang melakukan penanaman modal baru pada industri pionir, dapat memperoleh pengurangan pajak penghasilan badan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dari kegiatan
usaha utama yang dilakukan. Berdasarkan ketentuan tersebut, terdapat 3 unsur utama dalam menentukan subjek yang dapat memperoleh tax holiday. Ketiganya adalah terdapat penanaman modal baru, wajib pajak masuk kategori industri pionir, dan penghasilan diterima dari kegiatan usaha utama yang dilakukan. Penanaman modal baru dalam aturan tersebut meliputi segala sesuatu bentuk kegiatan penanaman modal dalam rangka pendirian usaha baru maupun perluasan kegiatan usaha sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 7 Tahun 2020 tentang rincian bidang usaha dan jenis produksi industri pionir serta tata cara pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan. Adapun industri pionir diartikan sebagai industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional. Definisi tersebut dapat ditemukan dalam pasal 1 angka 2 PMK 130 tahun 2020. Lalu, yang selanjutnya ada kriteria yang harus dipenuhi agar wajib pajak badan dapat memperoleh pengurangan PPh badan. Yang pertama adalah wajib pajak badan merupakan industri pionir. Pengertian dan sektor yang termasuk dalam industri pionir telah kami jelaskan pada slide sebelumnya. Lalu yang kedua, wajib pajak harus berstatus sebagai badan hukum Indonesia. Yang ketiga, wajib pajak badan melakukan penanaman modal baru yang belum pernah diterbitkan keputusannya atau persetujuan untuk memperoleh pengurangan PPh badan. Yang keempat, mempunyai nilai rencana penanaman modal baru paling sedikit yaitu 100 miliar. Yang kelima, memenuhi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal. Dan yang keenam, berkomitmen untuk mulai merealisasikan rencana penanaman modal paling lambat 1 tahun setelah diterbitkannya keputusan pengurangan PPh badan. Dalam hal wajib pajak dimiliki langsung oleh wajib pajak dalam negeri, selain memenuhi 6 kriteria di atas, wajib pajak juga harus melampirkan surat keterangan fiskal seluruh pemegang saham yang tercatat dalam akta pendirian atau akta perubahan terakhir. Apabila terjadi perubahan pemegang saham, surat keterangan fiskal harus dimiliki oleh pemegang saham yang tercatat dalam akta perubahan terakhir. Surat keterangan fiskal diterbitkan oleh DJP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan. Sekian penjelasan video materi dari kami. Semoga melalui penjelasan video materi tersebut dapat bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang fasilitas perpajakan PPh badan. Saya Awan. Saya Cia. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.